berjalan dengan lancar sebagai saksi dari pelapor. Ada beberapa pertanyaan mengenai pernikahan siri yang dilakukan oleh istrinya anak saya. Itu pertanyaan sendiri agak berapa sih? Pertanyaan mungkin sekitar 30 ya. Bukti baru masih belum atau segala macam? Bukti baru kita mendapatkan video, terusnya video pernikahan gitu. Karena sebelumnya kan kita cuma dapat foto. Tapi kalau misalnya sekarang kita dapat videonya. Jadi kita bisa melihat bahwa emang ada kejadian pernikahan itu gitu. Di salah satu tempat antara Vina dengan laki-laki lain. Didapatkan dari mana Bu videonya? Dari netizen? Dari orang yang memang ada hadir di dalam pernikahan itu gitu, pernikahan siri. Masih ikatan keluarga kah? Dari Vina sendiri? Jadi dulu dia pernah bekerja sama anak saya, sama Vina gitu. Jadi kalau misalnya dia mengirimkan foto atau video itu karena memang mungkin karena dia melihat ada sesuatu yang nggak benar gitu kan, jadi dia kirim. Tapi tadinya dia mengirimnya tuh lewat yang pertama itu kan lewat adiknya Raffi kan. Nah kalau yang sekarang ya kita hubungannya sudah cukup baik, jadi dia mau bekerja sama untuk memberikan informasi berupa video itu. Tapi Tante setelah pemanggilan tanya sebagai saksi sendiri, apa dari pihak terlapor sendiri apa sudah dijadwalkan? Ya, segera. Jadi nanti pihak terlapor akan segera dipanggil setelah saksi, dan nanti kalau misalnya kita juga akan menampilkan saksi baru lagi ya. Besok ya, saksi baru besok ada lagi, terus ada beberapa lagi yang hadir di dalam pernikahan itu juga kita membutuhkan mereka untuk menjadi saksi kita ya. Tuh. Saksi baru yang besok ini siapa mungkin? Ada dari Fakta juga. saksi fakta yang bisa yang melihat kejadiannya apa sih perbuatan yang dilakukan oleh Vina ya. Bun, berarti sejauh ini masih mengumpulkan para saksi juga Bun, untuk memperkuat atau Ya. ada beberapa total yang ikut dalam rancangan di dalam pernikahan itu? Jadi menurut penyidik akan lebih baik kalau misalnya saksinya itu ditambah lagi gitu, yang bisa kita hadirkan yang ada di acara pernikahannya gitu. Nah sekarang ini kan kita udah mendapatkan saksi yang kuat, sudah dapat ya. Tapi kalau misalnya alangkah lebih baik kalau misalnya kita tambahin lagi saksinya. Tapi itu nanti akan segera dihadirkan. Bukti yang dibawa itu berupa video aja berarti? Atau Berupa foto? video acara ijab kabulnya Vina dengan laki-laki lain itu gitu. Terusnya itu aja sih, di situ hadir adiknya, dia hadir juga ibunya gitu kan, sama kerabat-kerabatnya dia, sahabat-sahabatnya dia. Kita juga sudah mendapatkan nama-nama dari sahabatnya yang hadir dalam acara pernikahan siri itu. Bun masih membuka pintu damai nggak sih Bun sebenarnya? Ke pintu damai kalau misalnya dari awal kita sudah memberikan kesempatan untuk dia ya, untuk berdamai gitu, karena kita memang niatnya tidak mau memenjarakan orang gitu, cuma dia tidak mengindahkan apa yang kita berikan kesempatan itu gitu loh. Maksudnya kayaknya kok dia nantang terus gitu, kayaknya dia malah mau fight. Dengan adanya dia di podcast kemarin tuh yang dia memberikan statement yang memutarbalikan fakta, dia tuh kayaknya kok malah jadi nantang, jadi kayak orang yang harusnya kan orang yang bersalah itu merasa bersalah, dia datang ke kita, dia minta maaf gitu kan, ya mungkin kita akan berubah pikiran gitu. Tapi ini kayaknya dia nantang terus, dia malahan bikin cerita baru, bikin statement yang sangat merugikan buat kita gitu. Jadi ya udah, kalau emang dia mau fight ya udah kita ladenin dia sekarang gitu. Dengan perilaku Vina sendiri, Kak Raffi sendiri, atau ada mau gugat cerai atau gimana Bun? Kita dengar kabar kalau misalnya dia katanya mau menggugat cerai ya di pengadilan agama, itu bisa dicek ya. Ya kita juga terima kasih sih kalau misalnya dia yang duluan mau usaha. Cuma kenapa baru sekarang gitu loh, setelah dia melakukan pernikahan siri dengan laki-laki lain? Harusnya dia melakukan perceraian itu ke pengadilan agama sebelum dia melakukan pernikahan siri dengan laki-laki lain dong gitu. Harusnya dia cerai dulu dari Raffi,
baru dia menikah lagi, itu yang benar gitu. Nah, kenapa ini sampai akhirnya saya mengikuti proses hukumnya ya, dan saya tuh berharap bahwa ini akan menjadi titik terang supaya perbuatan poliandri ini tidak diikuti, tidak menjadi warisan kepada anak cucu kita. Karena poliandri ini kan secara agama juga emang nggak boleh gitu kan, haram hukumnya, secara negara juga nggak baik gitu. Jadi emang kita ada pasal-pasalnya kan. Poligami sendiri kan emang ada peraturannya gitu, nggak semua orang yang bisa melakukan poligami. Apalagi poliandri. Poliandri itu mungkin banyak yang belum tahu, poliandri itu kan seorang istri yang punya suami 2 gitu kan. Itu udah nggak mungkin secara agama, udah nggak baik, secara nasabnya juga nggak bagus gitu ya. Jadi ya mau nggak mau kita emang harus mungkin ini yang pertama kali kita ungkap poliandri ini, kasus poliandri ini, supaya menjadi pembelajaran buat semua orang, tidak ada lagi poliandri lain. Ini kaget nggak Vina gugat cerai di ini? Kaget nggak? Biasa. Atau sudah tahu? Apa? Atau sudah tahu? Nggak kaget sih, ya kan? Cuma maksudnya kita malah ketawa aja gitu. Kenapa ini baru dilakukan sekarang? Kenapa nggak dilakukan sebelum dia menikah gitu? Ya kan berarti kenapa dia melakukan kesalahan ini gitu kan? Dan kan dia punya suami nih gitu. Kenapa suaminya tidak memberikan saran gitu loh, bahwa kenapa nggak dari dulu sih? Kan lagi pula kan harusnya suaminya mencari data ya, namanya kita mau menikah sama orang, ini datanya nih orang nggak punya janda, bener nggak sih? Harusnya dia yang apa sih, tanya ya, ininya apa, latar belakang. iya latar belakangnya gitu. Kalau ini kan enggak, si Vina ini mengaku ke suami barunya itu bahwa Raffi itu adalah abangnya, terus anaknya juga cuma 1 katanya. Padahal di pernikahan mereka itu kan ada anak gitu yang tidak diakui gitu. Ya harusnya kan sebagai suami ya, namanya ini kan kita, ini latar belakangnya dia janda, bener gak sih, mana sih surat jandanya, akte cerainya kan harusnya dicek gitu kan. Walaupun mungkin itu pernikahan siri, tapi kalau misalnya buat aku nih ya, kalau misalnya emang kita wanita baik-baik, kenapa kita mau dinikahin siri gitu? Kenapa kalau misalnya emang ini kan, itu kan juga sebagai wanita mempunyai harkat martabat yang harus kita jaga, ya kan? Harusnya itu, kenapa nggak kita dinikahin saja gitu. Sayang banget ya kalau misalnya dinikahin siri. Oke. Dengan adanya pihak sebelah yang speak up di podcast itu kan kata itu bilang kalau bisa memberikan fakta dan juga mungkin tidak mengubahkan yang sebenarnya mungkin ya. Iya. Nah, apakah merugikan pihak ibu dan anak apa Firman atau Raffi ya. Raffi, sorry. Iya. Jadi statementnya Vina yang ada di podcast itu ya, saya pastikan 1000% itu bohong, ya kan? Dia tidak bisa memberikan fakta, dia tidak bicara berdasarkan fakta, dan dia tidak bisa memberikan bukti. Yang dia bisa berikan hanya bukti chat aja gitu. Kalau kita kan bisa memberikan bukti foto ya, video kayak gitu. Seperti kayak dia bilang statement barang-barangnya dijual sama Raffi, terus dia bilang pertama kali ketemu sama Raffi udah pincang kayak begitu. Itu kan saya kan orang tuanya sedih, Raffi kan gak kayak begitu kondisinya gitu. Dia aktif, dia masih punya pekerjaan gitu. Sampai sekarang dia sakit pun itu pekerjaan tetap datang sama dia. Cuma karena dia kan kondisinya sakit, akhirnya dia dikasih ke temennya gitu. Jadi bukannya berarti dia yang ini. Kan di statementnya dia ketemunya di klub, dia sebagai mami apa segala macam ya. Whatever lah sekarang ya, maksudnya istilahnya dia mau pekerjaannya apa, kita udah nggak peduli, karena ya sebentar lagi kan dia udah bukan istrinya Raffi gitu kan, udah bukan jadi menantu aku juga gitu. Malahan kan dia punya suami baru, seharusnya itu yang dia pikirin, suami barunya, dengan pengakuannya dia sebagai mami, terus dia ngejelek-jelekin Raffi. Aku sih berpikir bahwa gini, nanti kejadian ini juga pasti akan terjadi ke suaminya yang sekarang, karena ya itu juga yang dulu dilakukan sama Vina kan, begitu cintanya gitu kan. Itu yang aku tadi punya foto-foto yang kita kasih ke penyidik untuk bukti ya, bahwa dari mereka kan berkenalan dari tahun 2017 ya kan, terusnya menikah tahun 2020. Jadi bukan waktu yang sebentar buat Vina dan Raffi ini sebenarnya. Seperti yang dia ceritakan, katanya dia balas budi lah, dia nggak cinta lah segala macam gitu kan. Nah
Dari 2017 ke 2026 itu kan masih, ini sampai sekarang saat ini kan masih suami istri dong, gitu, masih terikat perkawinan. Dia baru aja mengurus ke pengadilan agama untuk bercerai gitu. Tapi dia tetap belum mantan gitu ya sekarang ini gitu. Tapi kan dia sudah melakukan pernikahan dengan laki-laki lain. Oke.